Yang pertama yaitu logika. Artinya logika di sini yaitu pengetahuan tentang benar atau salah berdasarkan prosedur keilmuan. Artinya materi tersebut itu isinya benar atau salah dalam kurikulum. Yang kedua yaitu etika, yaitu pengetahuan tentang baik buruk, nilai, dan moral. Artinya di dalam materi tersebut itu baik atau buruk, apakah ada nilai atau ada moral dalam kurikulum tersebut. Yang ketiga yaitu estetika, yaitu pengetahuan tentang indah, jelek, yang ada nilai seni. Artinya materi kurikulum di sini apakah indah, apakah pengetahuannya indah, apakah ada nilai seninya di dalam di sini. Jadi kesimpulannya, pengertian isi materi yaitu segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, bahan yang dimaksud itu seperti apa? Yaitu berupa tulisan ataupun tidak tulisan. Menurut pandangan para ahli, bahwasannya bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga tercipta suatu lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa belajar. Pada pembahasan yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis materi pembelajaran atau bahan ajar. Ditinjau dari segi pendayagunaan atau biasa guru itu menggunakannya. Nah, materi atau jenis pembelajaran dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, bahan ajar yang didesain dan bahan ajar yang dimanfaatkan. Untuk yang pertama, bahan ajar didesain yaitu sebagai komponen sistem instruksional dalam rangka mempermudah tindak belajar mengajar yang formal, dan bahan ajar tersebut direncanakan secara sistematis. Contohnya seperti apa? Yaitu buku teks, buku referensi, buku cerita, surat kabar, dan sebagainya. Yang telah disebutkan khusus dibuat dan dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan. Untuk yang kedua yaitu bahan ajar yang dimanfaatkan atau yang tidak secara khusus dirancang. Nah, bahan ajar ini untuk keperluan instruksional tetapi telah tersedia dan dapat diperoleh karena memang sudah ada di alam dan lingkungan sekitar. Nah, untuk pembagian bahan ajar lainnya seperti yang pertama yaitu bahan ajar cetak yang berupa buku, majalah, ensiklopedia, brosur, poster, denah, dan lain-lain. Untuk yang kedua yaitu bahan ajar mencetak seperti apa? Materi-materi yang dalam tayangan seperti PPT yang telah ditayangkan. Yang ketiga yaitu bahan ajar yang berupa fasilitas auditorium seperti perpustakaan, laboratorium, ruang belajar, meja belajar, studio, lapangan, pasar, dan banyak lainnya. Yang ketiga selanjutnya yaitu bahan ajar berupa kegiatan wawancara, kerja kelompok, observasi, kepanitiaan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu bahan ajar yang berupa lingkungan masyarakat seperti sawah, taman, perkebunan, terminal, kota. Jadi bahan ajar di sini bukan hanya berupa buku, tapi hal-hal yang lain juga. Selagi itu memiliki pengetahuan, maka itu disebut bahan ajar. Pembahasan yang ketiga yaitu kedalaman dan keluasan materi atau bahan ajar. Ketepatan dalam penentukan cakupan, ruang lingkup, dan kedalaman materi pembelajaran akan menghindarkan pengajar dari mengajarkan selalu
terlalu sedikit atau terlalu banyak, atau terlalu dalam. Ketepatan urutan penyajian akan memudahkan peserta didik mempelajari materi pembelajaran. Yang pertama yaitu cakupan bahan ajar. Seperti apa? Penentuan cakupan atau ruang lingkup keluasan dari kedalaman materi pembelajaran didasarkan pada aspek kognitif, yaitu daya pikir atau hafalan. Yang kedua yaitu afektif, yaitu sikap kita. Yang ketiga yaitu psikomotorik atau keterampilan. Hal ini membawa konsekuensi pada strategi dan media pembelajaran yang berbeda-beda. Keluasan materi menggambarkan banyak materi yang diberikan dalam pembelajaran, sedangkan kedalaman materi menyangkut detail konsep-konsep yang terkandung di dalamnya yang harus dikuasai peserta didik. Kecukupan atau adekuasi materi artinya cakupan materi memadai untuk membantu tercapainya penguasaan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Cakupan materi yang diperlukan agar dapat diketahui apakah materi bahan ajar terlalu banyak atau terlalu sedikit atau terlalu mendalam. Maka dari itu kita sebagai guru itu harus mengetahui kedalaman keluasan materi bahan ajar. Pembahasan selanjutnya yaitu pendekatan dalam mengurutkan materi atau bahan ajar. Di sini ada dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan prosedural, yang mana pendekatan prosedural merupakan susunan langkah-langkah yang berurutan sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Artinya di sini pendekatan prosedural yaitu kita untuk menyusun langkah-langkah yang sistematis, secara sistematis sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Yang kedua yaitu pendekatan hierarkis, yang mana pendekatan di sini menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Materi sebelumnya digunakan prasyarat bagi materi berikutnya. Artinya kalau materi sebelumnya belum selesai maka tidak akan bisa untuk melanjutkan materi berikutnya. Nah, untuk pembahasan yang terakhir yaitu langkah-langkah dalam menentukan materi pembelajaran. Seperti apa sih kriteria atau nilai pokok pemilihan bahan ajar atau materi pembelajaran? Nah, di sini materi pembelajaran yang pertama yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar. Artinya bahwa suatu pembelajaran atau materi pembelajaran yang dipilih untuk diajarkan harus berisi materi yang mendukung tercapainya standar kompetensi dasar secara garis besar. Langkah-langkah pemilihan bahan ajar meliputi yang pertama yaitu identifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar yang menjadi acuan atau tujuan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi bahan ajar, yaitu jenis-jenisnya. Yang ketiga yaitu memilih bahan ajar yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang keempat yaitu memilih sumber bahan ajar. Nah, untuk pertama yaitu identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar. Artinya setiap aspek dari standar kompetensi dan kompetensi dasar memerlukan jenis materi yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu identifikasi jenis-jenis bahan ajar. Nah, di sini bahan ajar atau materi pembelajaran dibedakan menjadi jenis materi pembelajaran yang dibagi menjadi 3, yaitu jenis materi aspek kognitif, yaitu daya olah pikir para peserta siswa, para peserta didik. Yang kedua yaitu afektif, yaitu sikap dalam materi tersebut. Bagaimana sikap kita dalam materi yang telah dipelajari.
Yang ketiga yaitu psikomotorik atau keterampilan atau sikap ya. Yang ketiga yaitu memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi. Cara yang mudah dilakukan adalah dengan mengajukan pertanyaan kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik. Artinya kita bertanya kepada peserta didik bagaimana kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik. Setiap jenis materi yang diajarkan memerlukan strategi pembelajaran. Artinya di sini strategi pembelajaran itu sangat dibutuhkan bagi seorang guru ya. Untuk apa? Untuk memudahkan dalam pembelajaran. Dan media juga sangat butuh, media YouTube, media KineMaster, dan yang ketiga yaitu sistem evaluasi yang berbeda-beda. Artinya setelah melakukan pembelajaran, nah bagaimana hasilnya, maka kita perlu evaluasi. Yang selanjutnya yaitu memilih sumber bahan ajar. Nah, materi pembelajaran atau bahan ajar yang dapat ditemukan dari berbagai sumber seperti buku pelajaran, jurnal, majalah, koran, internet, media, audio, visual, interaktif, dan lain sebagainya. Artinya dalam memilih sumber bahan itu sangat didukung, sangat dibutuhkan bagi guru. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai pengembangan komponen materi bahan ajar isi dalam pengembangan kurikulum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.